Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini baru 3 orang ya. Antoni Lin, Hasan dan Maura Tiafasa. Oke, baik. Pasang dulu. Baik, Antoni Lin, dengar suara saya? Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Hasan? Dengar, Pak. Maura Tiafasa? Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan bahasan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah tuntas sampai nomor berapa? 7 ya. Ingat saya sampai nomor 8 ya. Oke, kita sudah bahas sampai nomor 8 ya. Jadi kita masih lanjutkan tentang gerak melingkar ya, gerak melingkar. Dan ingat konsepnya bahwa gerak melingkar adalah gerak dalam lintasan melingkar ya. Bahasa review sepintas ya. Pada gerak melingkar ini bisa dalam satu lingkaran penuh atau hanya sebagian saja gitu kan ya. Dan benda hanya akan bisa bergerak melingkar kalau ada resultan gaya. Resultan gaya yang kita sebut sebagai gaya radial atau gaya sentripetal ya. Yang besarnya M kali V kuadrat per R, atau boleh juga dikatakan dengan M omega kuadrat kali R. Ya. Ini ketika kita menganalisis gerak melingkar terkait dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, ya. Jadi kita lihat sekarang nomor 9 ya. Benda yang bermassa M berada di puncak sebuah gunung es berbentuk setengah lingkaran seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika benda mulai meluncur dari keadaan diam, anggap permukaan es picit tanpa gesekannya, maka benda akan meninggalkan gunung es di titik P pada saat cos theta sama dengan berapa? Sebentar, tetanya yang mana ini ya? Inilah ya, kita ambil. Oke, ini nih, ini cos tetanya ini tetanya ini. Nah, ini teta ya. Baik, kalau saya gambarkan ulang ya. Ada benda awalnya di sini. Kemudian meluncur ya tanpa kecepatan awal. Suatu saat dia meninggalkan titik P ya. Titik P. Saya belum gambarkan titik P-nya. Ini pusat lingkarannya ya. Ini sudutnya adalah theta. Dari sini tanpa kecepatan awal. Yang ditanya adalah cos theta. Baik, sebelum kita selesaikan secara fisis dulu, kita coba lihat dulu secara matematis dulu. Secara matematis cos itu apa? Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku gitu kan. Jadi kalau kita buatkan ini apa namanya? Garis bantu, ini ada sebuah segitiga siku-siku. Maka cos itu adalah panjang ini kan dari sini ke sini. Nah, ini dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah R. Misalnya ini tingginya
boleh misalkan Y lah ya. Ini R. Berarti secara grafis bahwa cos itu adalah Y per R. Artinya kita harus mencari dulu berapakah nilai Y. Tinggi Y ini berapa? R-nya kan, nah, R-nya dinyatakan dengan R. Artinya berarti nanti Y itu berapa kali R. Y itu berapa kali R. Jadi kita ingin mencari perbandingan Y dan R. Berapa perbandingannya. Baik, konsepnya seperti apa? Nah, pertama bahwa si benda ini dia bergerak dalam lintasan sebagian lingkaran, ya. Sebagian lingkaran. Dan ada satu kondisi di mana ketika dia berada di titik P di sini, ya, ketika dia berada di sini, dia meninggalkan. Apa itu meninggalkan? Artinya kalau meninggalkan itu dia sudah tidak lagi meninggalkan itu berarti sudah tidak nempel lagi gitu. Jadi ada satu kondisi kritis di mana ada kondisi sesaat sebelum meninggalkan bidang ya. Ketika sebelum meninggalkan bidang maka berarti dia tetap masih dalam keadaan bergerak melingkar. Ya. Karena itu kita bisa coba analisis dengan menggunakan konsep gaya-gaya di sini. Jadi pada benda yang bergerak melingkar akan ada resultan gaya yang misalnya mv kuadrat per r. Ya. Gaya-gayanya apa saja? Nah, pertama yang sudah pasti ini punya gaya berat kan ya. Gaya berat, W, perpanjang saja W, dan ada gaya normal. Ini ya tegak lurus loh. Gaya normal akan beribit dengan apa? Dengan ini jari-jari ya karena keluar tegak lurus. Ini gaya normal, ini gaya berat. M kali G. Nah, karena ini adalah gaya radial, maka berarti gaya yang belum berada pada gaya yang belum berimpit pada R atau yang belum radial kita uraikan. Maka yang kita uraikan yang mana? Ya, ini yang MG ini. Karena kalau yang N kan sudah jelas keluar dari pusat itu kan ya, ini pusatnya. Ya. Jadi yang MG kita uraikan. Nah, uraikan ya boleh menguraikan begini satu ke sini satu kan. Pokoknya harus saling tegak lurus saja kan ya. Sini satu dan sini satu ya. Yang ini. Nah, gitu ya. Kita akan dapatkan yang berarti kita harus kaitkan dengan theta ya kalau gitu ya. Kalau ini sudutnya theta, gitu, maka bisa dipastikan yang ini theta ya, seberangan ya. Kan ini sejajar dengan ini ya. Berarti ini theta. Ini theta. Saya hapus juga R-nya lah nih sebentar ya. Jadi bisa dipastikan yang ini juga theta. Berarti kalau ini kan samping ya. Samping berarti sisi miring MG kali cos karena samping ya. Berarti ini adalah MG kali cos theta. Dan ini adalah otomatis MG sin theta. Ini sudah dianggap tidak ada sekarang. Nah, sehingga resultan gaya radialnya harus sama dengan mv kuadrat per r. Itu berarti yang ke pusat adalah mg cos theta. M kali G kali cos theta. Sama dengan, dikurangi apa? Kurangi N, gitu kan ya. Sama dengan mv kuadrat per r. Nah, ini adalah kondisi ketika apa? Ketika si benda ini masih bergerak melingkar di sini, di permukaan S. Nah, sekarang ada satu kondisi di mana dia meninggalkan. Kalau meninggalkan itu berarti tidak nempel lagi. Kalau tidak nempel lagi pada bidang berarti ada gaya normal tidak? Ketika meninggalkan ya jelas tidak ada gaya normal gitu kan ya. Meninggalkan bidang artinya bahwa gaya normalnya sama dengan 0 sehingga kan ya kita bisa dapatkan mg cos theta sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R, dan ini M-nya kita coret ya. Ini hancur, ini lebur, gitu kan ya.
Oh, cos theta-nya ketemu nih. Atau kita dapatkan persamaan inilah ya. Jadi kalau mau dibuat ini boleh GR cos theta sama dengan V atau cos theta sama dengan V kuadrat per GR. Ya. Cos theta V kuadrat per ini belum kita dapatkan dari sini. Ya. Kenapa? Karena V kuadratnya belum tahu. Baik. Lalu kita gunakan apa lagi nih? Kita gunakan lagi ada konsep lain, ini kan licin nih. Ya. Untuk mengetahui berapa kecepatannya V-nya ketika dia tiba di sini, ketika dia lepas, kan, kita bisa gunakan karena sepanjang gerakan hanya gaya gravitasi saja, gaya yang melakukan usaha ya. Ini merupakan gaya konservatif, maka akan berlaku hukum kekekalan energi. Di langkah pertama kita gunakan ini, yang kedua baru kita coba gunakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Energi di setiap titik selalu sama. Berarti energi di puncak dengan di titik P ini harus sama. Ini titik P itu akan sama. Jadi energi mekanik. Katakan di titik A lah ya. A ini P. Jadi titik A itu sama dengan energi mekanik di P. Ingat, energi mekanik kan terdiri dari energi kinetik dan potensial. Nah, di sini kinetiknya 0. Kenapa? Karena kan kecepatannya 0. Berarti dia punya energi potensial. Energi potensialnya relatif terhadap P. Kita ambil di P, energi potensialnya 0 lah ya. Jadi kita jadikan sebagai acuan ini. Acuan untuk hitung hukum kekekalan energi. Sehingga di sini EP-nya sama dengan 0. Berarti si A terhadap P kan punya ketinggian. Mana ketinggiannya? Ketinggiannya ya ini, dari sini ke sini. Misalkan kita nyatakan dengan H gitu lah. Sehingga kita punya di A punya M kali G kali H. Ditambah energi kinetiknya 0. Ketika di P di sini, potensialnya kita nyatakan 0 ya. Relatif ya, 0. Dan dia punya kecepatan, berarti akan sama dengan setengah apa? Setengah mv. Oke. Sehingga dapatlah di sini V kuadratnya sama dengan V kuadratnya adalah 2. Kalau kita masukkan masih belum ketemu juga ya G, tapi kita bisa lihat ada apa? Ada faktor G yang bisa dicoret. Namun ada H yang belum tahu. Oh. Dari mana H bisa tahu? Nah, kita bisa lihat ya. H-nya itu, nah ini kan jari-jari ya. Nah ini kan panjang jari-jari nih R. Berarti dari sini H ditambah Y sama dengan apa? H ditambah Y sama dengan R gitu. Ya. H ditambah Y sama dengan R. Berarti H itu tidak lain ya. Bahwa H ditambah Y sama dengan R. Nah, Y-nya sendiri adalah, tadi kan kita tahu perbandingannya apa ini? Dari segitiga ini kan ya, Y dibagi dengan R, itu adalah cos theta. Jadi cos theta itu adalah Y per R. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti H ditambah dengan Y-nya adalah R cos theta. Kan proyeksi dari R. Berarti H-nya tidak lain adalah apa? R dikurangi R cos theta atau R dikurangi R cos theta. Berarti sama dengan R kali 1 plus min cos theta. Masukkan ke sini. Maka P kuadrat sama dengan
2 kali G kali H. 2 kali G kali R, 1 min cos theta. Nah, baru masukkan ke 1 ini hasilnya di sini. Sehingga, nah P kuadrat sendiri dari sini apa nih? Dari sini kita dapatkan P kuadrat sama dengan GR cos theta ya. Di GR kali cos theta berarti 2 GR kali 1 min cos theta. GR-nya bisa kita coret. Oke. Berarti cos theta yang kita cari sama dengan 2. Kan ya ini ya 2 ya. Dikurangi apa? 2 cos theta. Yang 2 cos theta pindah ke kiri jadi 3, dari plus ya. Tambah 1 jadi 3 cos theta. Jadi cos theta sama dengan, ini lumayan ini memang ya. 2 cos. Ada pertanyaan sampai sini? Lumayan nih, berat. Jawabannya adalah ini. Jadi mengkombinasikan antara hukum kekekalan energi, kemudian apa namanya? Konsep gaya sentripetal dan persamaan matematis, pengertian sin, cos atau tangan atau trigonometri lah. Oke. Itu nomor 9. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau tidak ada, ini saya clear dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Gambar berikut menunjukkan suatu partikel bermasa M digantung pada langit-langit satu ruangan dengan seutas tali yang panjangnya L, mas tali diabaikan. Jika partikel bergerak melingkar horizontal dengan kelajuan anguler seragam omega, maksudnya kelajuan sudut tetap gitu ya, omega, maka besar tegangan tali dapat dinyatakan sebagai, kita ingin menurunkan rumus juga ini ya. Jadi ada, misalnya ini kapal mainan biasanya kayak ini ya, mungkin kalian pernah beli kapal digantung ya, kemudian dihidupkan, maka dia kapal akan bergerak, dan ketika bergerak karena ada tali di bidang ini vertikal, dia akan bergerak. Namanya ayunan kerucut disebutnya ya, karena ayunan yang membentuk kerucut gitu, atau ayunan kanonik disebutnya. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa besar tegangan tali. Saya ambil gambarnya di sini nih. Prinsipnya bahwa si partikel ini bergerak melingkar. Kalau dia bergerak melingkar, berarti akan ada resultan gaya sama dengan mv kuadrat per r. Jadi langkah pertama gambarkan dulu gaya-gayanya. Jelas ada gaya berat sini. M kali G. Ada tegangan tali, gitu kan ya? Ada tegangan tali di sini. Nah, yang dicari adalah besar tegangan tali. Nah, sementara gerak melingkarnya kan di sini nih, pusatnya. Ya. Yang MG sudah tegak lurus terhadap radial ini ya. Maka yang masih bisa punya komponen adalah yang T. Jadi kita uraikan yang T. Yang T kita uraikan. Ya. Pertama kita akan dapatkan komponennya adalah ini. Dan yang kedua, yang di sini kan ya.
Ingat kalau diuraikan harus membentuk sebuah segitiga ya, segitiga sikusik. Nah ini. Nah ini sudutnya yang ini theta. Ini kan sudut dua-duanya ini apa? Kali ini dengan ini ya theta ya. Kalau kita lihat di sini dan kita kan untuk tahu ini kita harus tahu sudut ini kan ya, atau salah satunya atau yang ini. Tapi mungkin lebih enak yang ini nih coba. Kalau ini theta kita ambil aja ini garis vertikal gitu, maka pasti ini setengahnya kan ya. Maka ini juga setengahnya nih. Jadi sudut ini adalah setengah theta. Sehingga yang ini berarti komponennya ini kan samping nih. Miring, samping, depan kan ya. Sami cos. Berarti ini adalah T dikalikan dengan cos setengah theta. Oke, sebentar ya. Ini T ada beragam, ada dua kemungkinan. T cos itu berarti T sin ya ini ya. Yang depan yang ini ya. T dikalikan dengan kalau kita lihat dari sini ya, kita bisa punya persamaan. Salah satu persamaannya berarti kalau ini sumbu vertikal sigma F ya. Dia tidak ada gerakan pada sumbu Y, maka sigma F sama dengan 0, berarti kita akan dapatkan T cos setengah theta. T kali cos setengah theta dikurangi dengan Mg harus sama dengan 0. Berarti T-nya dari sini dapatlah sama dengan apa? Mg-nya pindah ke arah kanan ya, berarti Mg dibagi dengan cos setengah theta. Tapi tidak ada di sini ya? Tidak ada. Jadi ini salah berarti ini. Ini juga pasti salah ini Mg karena ini R per L. Harusnya ada cos-nya kan? Cos setengah theta itu kan, kalau ini setengah theta ini cos itu berarti panjang ini dibagi dengan sisi miring L ini. Dan ini bukan R ya, jadi agak susah ini. Baik, jadi salah satu ini bentuk ini salah satu bentuk jawaban, tetapi di sini tidak ada pilihannya, ya. Oke, baik. Nah, bagaimana yang lainnya, ya? Nah, sebenarnya tadi bahwa kalau kita terapkan sigma F sama dengan M V kuadrat per R, atau boleh apa itu? M omega kuadrat kali R. Nah, resultan gaya ini adalah resultan antara apa? Resultan antara T dengan Mg. Ya, resultan antara T dengan Mg. Jadi T dengan Mg harus membentuk resultan ini. Dan secara grafis, nah kita bisa lakukan secara grafis nih, ya. Menggunakan vektor. Jadi ke sini ada apa? Ke sini ke warna yang sesuai ya. Ke sini ada Mg, ya. Ke bawah. Ini ada Mg. Lalu ke sini ada T. Nah, maka si resultan antara T dengan Mg haruslah menjadi gaya radial yang ini di sini. Dia harus resultannya harus merupakan gaya radial.
Ini yang besarnya apa? Sigma F ini ya. Jadi sigma F-nya harus ini. Jadi ini resultan ini kalau secara matematis ini. Gini. Nah, inilah sigma F-nya ya. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan dari sini ya, tegangan tali. Karena sigma F dengan mg itu membentuk sudut siku-siku di sini. Maka panjang tegangan tali ini kan secara grafis sama dengan panjang ini kan ya. Tidak ada panjang sisi miring. Berarti akan berlaku bahwa T itu adalah akar dari apa? Sigma F dikuadratkan ditambah dengan mg dikuadratkan. Akar ya, atau pangkat setengah. Kita perhatikan ya bentuk lainnya kan ada yang ini, pangkat setengah. Nah, kemungkinannya D atau ini. Coba. Bisa kita tulis sigma F-nya apa? Ini kan ya M omega kuadrat R. Berarti M omega kuadrat R dipangkatkan dengan 2 ditambah M G dipangkatkan dengan 2 dipangkatkan dengan setengah. Ya. Nah, tinggal proses berikutnya ya. Ini ada M kuadrat. Ini ada M kuadrat. Sama-sama ada M, boleh kan kita keluarkan kan ya? Berarti sama dengan M kuadrat gitu kan. Omeganya pangkat berapa ini? Pangkat 4 ini ya. M kuadrat dikalikan dengan omega pangkat 4 R pangkat 2 ditambah dengan G pangkat 2 yang ini kan ya. G pangkat 2. Ini diakarkan atau dipangkatkan dengan setengah. Ketika dipangkat setengah berarti M kuadrat pangkat setengah adalah M kan ya. M berarti sini tinggal omega pangkat 4 R pangkat 2 ditambah dengan G kuadrat kita pangkatkan dengan setengah. Lumayan juga ya. Jadi salah satu jawabannya boleh ini ya. Jawabannya boleh juga ini. Sebenarnya ada jawaban yang ketiga nih. Jadi apa? Dengan ini tadi bahwa sigma F itu kan tadi M omega kuadrat kali R, karena yang pertanyaan adalah omega ya. Dan F-nya apa? Tidak lain Pak. T dikalikan dengan sin setengah theta. Ini satu-satunya gaya yang arahnya menuju ke mana? Ke pusat. Di M omega kuadrat R, maka T berarti sama saja dengan M omega kuadrat R dibagi dengan sin setengah theta. Hampir ada yang miripnya nih. Di sini kurang kuadrat ya. Jadi ada 3 bentuk jawaban ya. Kemungkinan jawaban untuk apa? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kita lanjutkan ya. Itu nomor 10. Kemudian nomor 11. Agak panjang-panjang sedikit ya. Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian per sekon kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm dari sumbu putar. Tepat setelah benda mengalami rotasi
setelah benda berotasi selama 0,4 sekon, A mengalami percepatan total sebesar berapa? Baik, jadi kalau saya gambarkan begini, ada benda tegar, katakan piringan, nah ini ya. Jari-jarinya tahu 10 cm ya, jari-jarinya tahu. Kemudian ya, di benda ini dia sedang punya si bendanya sedang berputar dengan percepatan sudut alfa 15 radian per sekon ya. Kuadrat. Titik A, katakan di sini titik A nih. Berada pada jarak 10 cm, berarti ya sama dengan jari-jarinya katakan. Nah, gitu ya. R-nya 10 cm ya. Tepat setelah benda berotasi selama 0,4 sekon. Katakan udah di sinilah ya, 0,4 sekon. Yang ditanyakan percepatan. Jadi yang ditanya, berapakah percepatan A ini ketika T-nya sama dengan 0,4 sekon. Baik. Nah, prinsipnya bahwa pertama, si A ini, titik A kan berada pada benda tegar ini. Berarti dia akan punya percepatan yang sama dengan rotasi dari benda ini sendiri. Ya. Jadi ketika bendanya berotasi dengan percepatan sudut alfa, maka si A juga ya akan punya percepatan sudut alfa. Namun kalau sudah bicara partikel, ya, percepatannya disebut dengan percepatan singgung. Jadi si A ini akan punya percepatan yang menyinggung dari lintasannya, menyinggung dari ininya, ya, yang disebut dengan percepatan tangensial atau percepatan singgung. Tangan itu singgung ya, A tangensial. Oke. Yang besarnya apa? Besarnya adalah tinggal R dikalikan dengan alfa. Hubungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi ya. Jadi kalau percepatan sudutnya alfa, maka percepatan linearnya adalah tinggal R kali alfa. Nah, karena si A juga adalah partikel, maka si A juga punya percepatan, dia kan bergerak melingkar gitu. Maka dia akan punya juga percepatan sentripetal. Dia punya percepatan yang arahnya ke pusat, yang disebut dengan percepatan sentripetal. Punya A sentripetal. Sehingga secara total dia punya dua percepatan ini ya resultannya gitu. Dia punya resultan dua percepatan ini. Inilah yang disebut dengan percepatan total ya. Inilah percepatan total. Nah, ini. Itu yang ditanyakan ya. Ini yang dicari. Dan secara grafis kita bisa lihat karena antara A sentripetal dan A tangensial ada saling tegak lurus kan ya. Berarti A ini adalah resultan dari A sentripetal dan A tangensial yang bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Cuman masalahnya kita harus tahu dulu berapakah A tangensial, berapakah A sentripetal. Ya, baik. Jadi kita dapatkan dulu bahwa A tangensialnya R dikalikan dengan alfa. R-nya sudah tahu. Ini kita ubah dalam meter ya, jadi 0,1 meter. Berarti 0,1 dikalikan dengan alfa 15. Berarti 1,5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat jadinya ya. Lalu A sentripetal. Nah, ingat A sentripetal rumusnya apa? Omega kuadrat kali R atau V kuadrat per R gitu. Nah, persoalannya bagaimana omeganya gitu. Ingat kalau ada benda berotasi dengan suatu percepatan, ini kan nama geraknya adalah gerak rotasi berubah beraturan. Dan mirip dengan kasus GLBB gitu. Jadi kalau pada GLBB kita mengenal ada V sama dengan V0 plus AT, di sini ada kita ganti dengan omega sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan V sama dengan V0 plus AT. Kecepatan akhir, kecepatan awal, atau kecepatan pada saat T, kecepatan awal ditambah dengan percepatan kali waktu. Nah, di sini
Percepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya, saudara. Dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam berarti ini adalah 0. Alfanya adalah 15 kali T-nya adalah 0,4. 15 kali 0,4 berapa? 6 ya. Satunya radian. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan A sentripetal adalah apa? Omega kuadrat kali R. Berarti 6 kuadrat dikalikan dengan 0,1. Berarti 36 ke 3,6 ya. 36 meter per kuadrat. Jadi dapatlah gitu kan ya. A totalnya berarti akar gitu ya, Pythagoras. A sentripetal kuadrat ditambah dengan A tangensial kuadrat. Akar 3,6 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Sehingga saya pernah berikan ya trik untuk menghitung ini yang seperti ini. Ini pasti nilainya lebih apa? Lebih besar daripada 3,6 yang terbesarnya dan lebih kecil daripada jumlahnya. 3,6 tambah 1,5 berapa? 5,1 ya. Jadi antara 36 dan 51. Antara 36 dan 51. Nah, ada lagi pilihannya. Silakan buktikan ya. 3,9. Oke. Ada pertanyaan silakan. Mohon maaf sebentar. Ada pertanyaan silakan. Sudah 16 orang ya. Baik. Nomor 12. Oke, ya. Dari keadaan diam, sebuah cakram diputar dengan percepatan sudut tetap 2 radian per sekon kuadrat, sehingga cakram berputar pada bidang horizontal. Oke. Titik A dan B berada pada cakram tersebut, masing-masing berjarak 0,5 dan 1 dari titik pusat lingkaran O. Setelah 2 sekon. Baik, jadi informasinya adalah pertama percepatan sudut alfa. 2 radian per sekon kuadrat. Oke, jaraknya tahu lah, ini jarak A, jarak B tahu lah ya ini.
5 dan setelah 2 sekon. Bagaimana kecepatan sudut A dengan kecepatan sudut B? Untuk T sama dengan 2 sekon ya. Kecepatan tadi kan bisa dikerjakan seperti ini ya. Nomor 11 bahwa omega sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan dengan T. 0 ditambah dua ya, alfanya 2 dikalikan dengan T-nya adalah 2, berarti 4 ya. Nah, pertanyaannya ini radian per sekon ya. Jadi gini, kalau dia bergerak bersama-sama, dia berada di cakram yang sama gitu kan ya. Maka setiap titik pada cakram itu akan memiliki kecepatan sudut yang sama ya. Jadi jelas A dan B ya. Dan bahkan dengan di tempat-tempat lain, titik-titik lain itu akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Jadi ini benar ya. Jadi setiap titik akan memiliki pada cakram memiliki kecepatan sudut yang sama. Memiliki kecepatan sudut yang sama. Itu konsepnya ya. Kemudian laju tangan sial. Nah, kalau laju tangan sial berarti V. V tangan sial itu adalah seperti ini, kalau alfa A tangan sial adalah R kali alfa. Kalau ini adalah tinggal R dikali dengan omega. Nah, hati-hati kalau laju tangan sial apa? Kalau laju tangan sial itu tergantung pada R. Omeganya yang sama kan ya? Maka yang jaraknya lebih jauh akan memiliki laju tangan sial yang lebih besar. Jadi B ini di sini akan punya laju tangan sial. V ini katakan VB, sini akan ada laju tangan sial sebesar VA gitu. Nah, kelajuan sudutnya sama ya, atau kecepatan sudutnya sama. Maka berarti B akan lebih besar. Berapa perbandingannya? Nah, tinggal kita lihat. Betulkah A itu setengah kali dari sini? Ya. Jelas ya kalau jari-jarinya tinggal setengahnya, berarti kecepatannya juga setengahnya. Karena A itu setengahnya kan ya. B kan 1 meter, setengah meter gitu kan ya. Tapi besarnya berapa ya? Kita tinggal bisa lihat aja kalau cari A. Ini RA omega. Berarti sama dengan A itu 0,5 dikalikan dengan berapa? 4 ya. Berarti 2 meter per sekon. Meter per sekon. Sementara kalau mau dicari juga VB ya RB dikalikan dengan omega gitu. 1,0 dikalikan dengan 4, berarti berapa? Jadi jelas bahwa ini setengahnya dari ini. Karena ini harus dihitung ya, 2 ya. Kemudian percepatan sentripetal. A setengah kali besar percepatan sentripetal B yang besarnya 8. Jadi yang A itu 8 meter per sekon kuadrat, benar atau salah? Ya, percepatan sentripetal kan rumusnya apa? A sentripetal adalah V kuadrat per R. V kuadrat per. Berarti kalau yang A berarti apa? Kalau yang A misalnya berarti VA gitu kan ya? Berarti 2 kuadrat dibagi dengan RA. Berapa RA? 0,5. 4 dibagi 0,5, 8. Benar ya, 8. Tapi apakah benar setengah kali B? Ya, A sentripetal B dengan rumus yang sama lah ya, langsung masukkan aja, berarti ini VB ya. Jadi 4 kuadrat dibagi B-nya berapa jari-jarinya? 1.
jaraknya ke sini. Berarti 16. Betul kan, setengah kalinya ya. Oke, ini juga benar. Percepatan total. Nah, ya. Benarkah percepatan totalnya setengah kalinya? Baik ya. Kita hitung saja, benar nggak? Akar 65 gitu. Artinya apa? Kita harus tahu juga percepatan apa? Percepatan tangan sialnya ya. Coba kita hitung dulu untuk dapatkan percepatan sentimeter seperti ini nih. A tangan sialnya berarti alfa dikalikan dengan R atau R kali alfa. Untuk yang A, untuk yang A ya berarti ini A gitu ya. Alfanya sama ya, 2, RA-nya adalah setengah. Untuk yang B berarti A tangan sial untuk B sama ini 2, B-nya adalah 1 ya. Kita hitung yang A. Yang A itu berarti berapa itu? 8 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Akar 65 ya. Jadi A totalnya untuk A, akar gitu ya, 8 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. 64 tambah 1, berarti akar 60. Oke, jadi ini juga benar. Buktikan ya, yang B tinggal dicari saja. Berarti benarkah B itu 2 kali dari A gitu lah ya. Ya, jelas bahwa ini satu ini jari-jarinya 2 kali dua-duanya ya. Yang ini juga 2 kalinya ya. Jadi A tangan sialnya 2 kali, A sentimeternya juga 2 kali, maka otomatis A totalnya juga akan 2 kali. Otomatis. Ada pertanyaan, silakan. Mana? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nomor 13 sekarang ya. Sebuah benda bermasa 1,25 kg diikat pada ujung tali yang panjangnya 80. Benda tersebut diputar pada lintasan melingkar horizontal. Tegangan tali maksimum adalah 400 Newton. Untuk G 9,8 meter per sekon kuadrat, pernyataan yang benar adalah. Jadi kalau ini adalah bidang datar misalnya ya, saya gambarkan bidang datar. Melingkarnya bukan pada bidang vertikal ya, jadi dia melingkarnya di sini di bidang datar. Ya, kata saya di sini ya.
bendanya adalah ini. Kemudian ini oleh tali ya, jadi ada tali di pusatnya di sini, ini pusat lingkarannya. Nah, tegangan maksimum pada tali. Nah, tali ini kan tegang katanya ya. Dan kalau tegang ya berarti dia tegangan tali, ingat selalu menuju ke pusat sini. Ada tegangan tali. Oke, 400 ya. Jadi kita lihat T-nya 400. T-nya 400 Newton. Kemudian panjang talinya jadi R ya, jadi jari-jari ya. Panjang talinya dengan jari-jarinya 80 cm atau dalam meter 0,8 ya. Terus massa bendanya 1,25 kg. G-nya diambil 9,8 ya, bukan 10 ya, tapi 9,8 ya. Baik, yang pertama adalah kecepatan sudut maksimum, berarti omega. Kita tinggal lihat, dia kan kita tahu informasi gayanya ya. Dan tegangan tali kalau kita lihat dari sini, karena bidang horizontal kan, kalaupun ada gaya yang lain, gaya berat ke bawah, atau gaya tegang dan gaya normal ke atas. Ya. Satu-satunya gaya yang arahnya menuju ke pusat adalah gaya tegangan tali. Sehingga kalau kita terapkan bahwa sigma F sama dengan M omega kuadrat kali R, maka sigma F-nya ini tidak lain tegangan tali, yang 400 itu. Ya. M-nya adalah 1,25 kali omega kuadrat, cari kali R-nya 0,8. 1,25 kali 8 berapa? 1 kan ya? Berarti omega kuadratnya 400, berarti omeganya 20. Ya. Radian per sekon. Oke, benar pernyataan 1. Yang kedua, kecepatan linear, berarti V. Kalau kecepatan sudut sudah tahu, ya kecepatan linear tinggal gunakan rumus R dikalikan dengan omega. Ya. R-nya adalah 0,8 kalikan dengan 20, berarti 16 meter per sekon. Percepatan sentripetal. Ya langsung aja ya. Jadi A sentripetal, boleh omega kuadrat kali R, boleh V kuadrat per R. Kita pakai ini aja lah, omega kuadrat kali R, biar perkali aja. Berarti 20 kuadrat dikalikan dengan R-nya 0,8. 400 kali 8, 300 kali 0,8 ya, 320. Oke, meter per sekon kuadrat. Percepatan sudut maksimum. Bagaimana percepatan sudutnya? Nah, dalam hal ini ya, percepatan sudut itu hanya akan muncul kalau apa namanya? Ada momen gaya ya. Oke, kalau ada momen gaya. Nah, di kasus ini dia terhadap poros ini tidak ada momen gaya. Oke. Nah, ini ingat momen gaya ada perkalian antara gaya dengan gaya. Jadi dalam kasus ini ya, dalam kasus ini dia tidak akan memiliki percepatan sudut. Jadi kalau terkait dengan percepatan sudut ya, itu kalau ada gaya memang harus ada momen gaya ya. Jadi dari hukum kedua Newton tentang rotasi ya, tentang rotasi, bahwa resultan dari momen gaya itu sama dengan I dikalikan dengan A. Namun di sini gaya itu kan F dikalikan dengan R yang tegak lurus. Di sini R-nya kan di sini. Nah, tegangan talinya kan berimbit dengan R, maka dia tidak menimbulkan momen gaya.
Karena sigma tau 0 ya. Sigma taunya adalah 0, maka otomatis alfanya juga 0. Jadi tidak memiliki percepatan sudut. Ini salah. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya. 14 dan 15 ini hanya konsep aja nih. Pada saat partikel bermassa M menjadi gerak melingkar beraturan, kecepatan linearnya konstan, betul atau salah? Ingat, kecepatan itu punya nilai dan punya arah. Ya. Ini kalau saya ambil gambar, saya rasa sudah saya pernah ini kan ya. Jadi kalau misalkan saya ambil di titik ini arahnya ke sini, kecepatan. Tapi kalau misalkan diambil sini, arahnya ke sini. Jadi jelas kecepatannya berbeda. Ya. Ini kecepatan linear ya, berbeda-beda karena arahnya berubah-ubah. Jadi ini salah ya. Yang kalau besarnya iya, jadi lajunya yang sama ya, lajunya yang tetap. Percepatan radialnya konstan. Percepatan radial yaitu adalah percepatan sentripetal yang arahnya menuju ke pusat. Di setiap titik kan percepatan berubah-ubah juga. Di sini kan percepatannya ke pusat sini. Jadi arah vektornya ya. Dan di sini arahnya ke sini gitu. Jadi jelas apa? Berubah arahnya ya. Jadi percepatan juga berubah. Gaya radialnya konstan. Gayanya juga sama. Gayanya mengikuti apa? Mengikuti arah dari percepatan apa? Sentripetal. Jadi salah. Jadi yang benar adalah apa? Kecepatan angulernya yang konstan. Kecepatan sudutnya konstan, ya. Kan berputar, dia akan punya kecepatan sudut. Dan sebenarnya kecepatan sudut itu punya arah ya. Kalau ini adalah arah putarannya yang kan ya, kalau dia sendiri vektor. Vektornya apa? Vektornya adalah vektor. Bayangkan kalau kita memutar skrup. Kalau skrup diputar searah putaran jarum jam, maka arah vektornya masuk. Ya kan sesuai dengan arah majunya skrup ya. Kalau skrup coba kalian putar-putar skrup ya, maka akan masuk kalau diputar searah putaran jarum jam. Kalau sebaliknya akan keluar. Ya tetapi ini berputar kemanapun ya di setiap titik pun maka dia arah selalu keluar atau selalu masuk. Jadi omeganya akan konstan. Ya. Kalau dia beraturan. Itu salah satu. Ya. Ini harusnya apa? Lajunya yang konstan. Laju konstan. Kalau yang ini berubah, ini juga berubah. Ya. Berubah arah terutama. Ya. Berubah arah. Ini berubah arah. Salahnya di situ ya. Baik, nomor 15. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kelajuan tetap. Pada gerak tersebut berlaku kecepatan sudut tetap. Ah, sama dengan ini ya. Kecepatan sudut, kecepatan angular itu sama ya. Kecepatan singgung, ya kecepatan linear, kecepatan singgung gitu ya. Tetap juga salah.
Besar percepatan tetap, ya. Kalau besarnya oke. Karena kalau besar tidak melibatkan arah, ya. Tidak ada gaya yang bekerja, itu juga salah. Jadi ini dua bagian yang benar, ya. Oke. Yang konsep. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu 10 menit lagi, ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke konsep gaya gravitasi. Saya tadi dapat kiriman gambar dari grup WA ini ya, mentor atau guru. Jadi konon kan Isaac Newton mendapatkan ilham, gitu ya, mendapatkan inspirasi tentang gaya gravitasi itu kan gara-gara memerhatikan apel jatuh, atau ada yang bilang tertimpa apel jatuh. Baru dari situ kan dia berpikir kenapa apel jatuh ke bumi, gitu kan ya. Muncullah teori gaya gravitasi, ya. Lalu ada gambar di situ menyatakan bahwa kalau seandainya makanya dia tetap namanya Isaac Newton katanya, gitu ya. Tetapi ketika seandainya dia berteduhnya, ya, diamnya di bawah pohon duren, gitu kan ya, tertimpa duren, maka namanya berubah katanya. Jadi Isaac tangis. Wallahu alam, ya. Tapi memang inspirasinya adalah seperti itu, ya. Ya, karena di orang London, ya, apel, ya, di Indonesia banyaknya duren. Oke. Ya itu sedikit. Baik, jadi konsep ini ya sudah terkenal cerita itu bahwa gara-gara apel jatuh, ya, Newton kemudian mendapatkan inspirasi tentang ini, ya. Isaac Newton, bukan Isaac tangis, ya. Jadi menurut Newton, antara dua benda itu akan timbul gaya tarik gravitasi, ya. Jadi kalau ini ada benda bermasa m, ya, asumsi ada benda di ruang bebas gravitasi sebenarnya, terpisah pada jarak r, maka antara kedua benda akan terjadi gaya tarik menarik. Ini tarik. Ini adalah F 2/1, ini F 1/2. Dan ini merupakan pasangan aksi reaksi, ya. Pasangan aksi reaksi sehingga besarnya akan sama. Besarnya sama dan dinyatakan oleh F sama dengan G dikalikan dengan M1 M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, yang perlu diingat bahwa ini kembali gaya itu adalah vektor, ya. Jadi kita memerlukan konsep bagaimana menjumlahkan vektor, ya. Oke, ya, sementara ini dulu lah, ya. Kita lihat soalnya nomor 1. Ya. Atau gaya ini kan berbanding lurus dengan apa? Dengan hasil kali dari masanya berbanding terbalik dengan kuadrat. Ya. Semakin besar masanya, maka semakin besar gayanya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil karena terbalik. Atau semakin dekat jaraknya, ini mirip dengan rumus gaya tarik listrik atau gaya tolak listrik, ya. K kali Q1 Q2 per R kuadrat. K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Hanya saja kalau pada gravitasi, memang rumus-rumusnya serupa, ya, dengan gaya listrik, ya. Dengan konsep listrik. Hanya pada gaya gravitasi yang muncul hanya gaya tarik saja. Kalau pada listrik
muncul gaya tarik maupun gaya tolak. Itu aja bedanya ya. Baik, nomor 1. Gaya tarik menarik antara dua partikel mula-mula bernilai F. Jika massa dari salah satu partikel dijadikan 2 kali, jarak antara dua partikel dijadikan 2 kali juga, berapa gaya tarik menarik? Jadi di sini ada yang tetap ya. Ada yang tetap ini apa? G dan salah satu massanya. Misalkan G dan M2 yang tetap. Maka perubahan gaya berarti bergantung pada apa? Perubahan M yang satu lagi dengan R kuadrat. Boleh kita tulis bahwa F itu berbanding lurus dengan perubahan M, berbanding terbalik dengan perubahan apa? R dikuadratkan. Jadi kalau massanya yang ini dijadikan 2 kali, jari-jarinya jadikan 2, jaraknya jadi 2 kali, berarti jadi 2 kuadrat. Maka 3 berapa? Setengah kali. Itu ya teknik menghitungnya ya. Jadi setengah kali dari semula yang mana? Ya ini. Itu nomor 1 ya. Baik, nomor 2. Kalau nomor 2 ini hanya mencari saja ya sebenarnya. Masanya masing-masing tahu, jaraknya tahu, yang dicari gayanya ya. Berarti F rumusnya adalah G dikalikan dengan M1, M2 dibagi dengan R kuadrat. G-nya 6,72 kok ya, 6,72 atau 6,7 lah. Kali 10 pangkat minus 11. Kemudian massa yang pertama adalah 10 ya. Massa yang kedua 1. Dibagi dengan R-nya 1 meter, berarti 1 kuadrat. Ya, berarti 6,7 kali 10 pangkat min 10 Newton. Ya. Ini kan 1 ya, ini 10 dengan ini jadi 10 pangkat min 10. Mudah, ini kali ini hanya ngitung saja. Satu lagi lah ya, nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. 3 partikel A, B, dan C disusun seperti ditunjukkan dalam diagram di samping. Jika gaya gravitasi antara A dan B setara adalah 3 Newton ya. Berapa antara A dan C? Nah, di sini ini ada asumsinya bahwa masanya sama ya. Jadi massa A katakan saja M, massa B M, saja 3 partikel identik gitu ya. Identik. Ada tambahan kata-kata identik sehingga masanya sama. Oke. Kemudian yang itu gaya gravitasi antara A dan B. Nah, di sini berarti si B mendapat gaya gravitasi dari A, gaya tarik dari A sebesar 3 Newton gitu. Tarik 3 Newton. Nah, kalau ini 3 Newton, pertanyaannya adalah yang si C mendapat gaya berapa Newton gitu dari si A. Ini berapa Newton gitu. Ya konsepnya yang membedakan apa? Masanya kan sama nih. Yang membedakan antara A dan AB dan AC adalah apa? Jaraknya saja. Ini jaraknya D meter, ini sepertiganya. Ya, jadi artinya ini yang berubah jaraknya saja. Jaraknya yang semula D menjadi apa? Menjadi sepertiga kali gitu. Sepertiga kali. Maka kalau jaraknya yang berubah, cepatnya begini aja langsung. F berbanding lurus dengan 1/R kuadrat. Atau berbanding terbalik dengan R kuadrat. Berarti 1/R-nya adalah sepertiga gitu. Sepertiga dikuadratkan. 1/9 ya berarti 9 kali. 9 kali yang mana? 9 kali. 9 kali dari berapa? Nah, dari 3 ya. Jadi kita dapatkan F yang baru adalah 9 kali F yang lama, 3 Newton. Berarti 27. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini?
Oke. Ya. Dari jam saya sudah pukul 16:44. Sudah pas lah ya. Kurang 1 menit. Baik. Sementara sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.